Palestinian Scout itu sudah ada semenjak 1912 dan mereka eksis ya sampai saat ini. Bahkan anak-anak pramuka di Palestina itu kemarin itu mengikuti Jambore di Korea Selatan, Jambore dunia di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kebaktikan, dan salam pramuka. Halo kakak-kakak sepatar semuanya, kembali lagi di podcast SMP Negeri 24 Padang. Saat ini Cynthia sedang bersama kakak Azanil Prima Septi yang kerap dipanggil kakak Aji. Baik kak. Iya, Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat kak, alhamdulillah. Sangat senang sekali Cynthia bisa mewawancara dan berbincang asik dan berbagi pengalaman serta menambah wawasan agar semakin luas bersama kakak Aji. Karena sudah Cynthia baca dari CV dan biodata Kak Aji sendiri, Kak Aji adalah seorang dosen bagian kepramukaan di Universitas Bung Hatta ya Kak? Iya. Sudah sangat banyak pengalaman kakak di bagian kepramukaan. Namun yang masih membingungkan di Cynthia nih Kak, apa yang membuat Kak Aji sendiri tuh tertarik terhadap pramuka? Ya, kalau tertarik ini sebenarnya sudah sangat lama sekali, semenjak masih muda ya. Di usia SMP seperti sama usia adik Cynthia waktu itu, saya mulai termotivasi di pramuka itu waktu Jambore tahun 77 itu di Sibolangit. Nah, lihat waktu itu pramuka keren-keren, gagah-gagah. Memang tampilannya luar biasa pada waktu itu. Pengen ikut tapi nggak bisa. Waktu itu masih kecil, masih SD, belum tamat SD, baru akan tamat. Nah, mau masuk SMP. Nah, waktu SMP baru kemudian ikut kegiatan pramuka. Waktu itu pramuka tidak ada di sekolah. Yang ada itu pramuka di luar sekolah pada waktu itu. Jadi ikut, ternyata asik juga berlatih berkegiatan pramuka pada waktu itu. Dan itulah yang membuat senang, sehingga ada saja kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi, yang bermanfaat pada waktu itu, yang bisa diikuti, pengetahuan, keterampilan, karakter, kebangsaan, bela negara dan segala macamnya yang diikuti pada waktu itu, menambah semangat untuk terus berkegiatan pramuka. Apalagi pada waktu itu pembinaannya pada sangat luar biasa, membimbing kakak waktu itu, waktu masih kecil-kecilnya, berkegiatan pramuka, baik latihan di gugus depan maupun di kegiatan-kegiatan perkemahan, penjelajahan dan berbagai kegiatan lainnya. Yang semuanya tuh mengasah keterampilan, keberanian, karakter dan bela negara juga, rasa kebangsaan juga. Rasa kemanusiaan serta nasionalismenya Kak. Nah, waktu itu sempat mengikuti kegiatan antar provinsi, ya, kegiatan nasional, dan itu membuat tambah asik lagi karena bisa bertemu dengan teman-teman pramuka yang ada di berbagai daerah, berbagai kota, berbagai provinsi se-Indonesia. Jadi ini sangat keren sekali ini diikuti. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tetap diikuti kegiatan kepramukaan ini. Tapi apa sih alasan Kak Aji sendiri kenapa memilih menjadi pembina kepramukaan? Kenapa tidak melanjutkan dari bahasa Inggris saja Kak? Kenapa nggak melanjutkan di bidang bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris itu kan pramuka ini kan bisa semuanya di situ. Tidak hanya satu bidang studi saja, tidak hanya bahasa Inggris saja, tidak hanya bidang ilmu ekonomi saja, semuanya bisa ada di situ. Karena di pramuka ini kita juga belajar berkomunikasi tidak hanya nasional tapi juga internasional, membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa yang lainnya. Apalagi ekonomi misalnya, ya, karena pramuka itu juga harus kreatif, kreativitas itu juga harus punya nilai ekonomis yang bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya bisa juga diikuti dalam perspektif ekonomi. Jadi semua ilmu sebenarnya bisa digiatkan di dalam kegiatan kepramukaan. Apa saja. Dari tanggapan yang diberikan Kak Aji tadi, memang pramuka itu memiliki sangat banyak manfaat, terutama untuk anak-anak yang seumuran Cynthia juga ya Kak. Cuman gimana tanggapan Kakak mengenai pramuka wajib, ekskul pramuka wajib di sekolah? Dan juga masih banyak anak-anak yang terlihat malas dalam mengikutinya Kak. Nah, pramuka wajib ini pada dasarnya sangat bagus sekali. Kenapa?
Karena ini adalah dalam rangka membentuk karakter. Ada 3 di sini, karakter, ya, kemudian kebangsaan, dan kemudian keterampilan. Ada 3 di sini. Sebenarnya dengan 3 ini sebenarnya nggak ada ruginya. Kita pengen menjadi orang baik, mungkin pengen punya karakter yang baik. Pasti semua orang bisa, pengen begitu. Kita pengen punya keterampilan macam-macam sehingga bermanfaat bagi kita untuk kehidupan sekarang dan nanti. Namanya itu life skill, keterampilan hidup. Kita pengen punya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai bangsa yang di dunia ini. Nah, 3 hal inilah yang menjadi menjadi pondasi, jadi penyelenggaraan kepramukaan itu. Makanya pramuka itu diharapkan diikuti oleh semua siswa. Nah, agar pramuka itu bisa diikuti, maka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan sebagai kegiatan wajib untuk semua siswa. Kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib yang sasarannya adalah karakter dan kebangsaan, keterampilan, dan kemudian juga kepemimpinan dan segala macamnya itu. Itu sangat bermanfaat sekali. Jadi supaya bisa diikuti ya diwajibkan semuanya. Nah, sampai di perguruan tinggi pun menjadi kegiatan yang wajib. Apalagi di perguruan tinggi kita, di beberapa perguruan tinggi sudah diselenggarakan mata kuliah wajib pramuka untuk mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa akan jadi guru nanti. Nah, mereka jadi guru tentu harus jadi pembina pramuka juga. Nah, harus punya pengetahuan, pengalaman bagaimana mengelola kegiatan kepramukaan. Jadi ini saling terkait semuanya. Jadi pramuka wajib itu penting sekali karena di situ ada karakter, ada keterampilan, dan juga ada kepemimpinan yang lain. Tapi hal apa yang membedakan antara pramuka wajib dan juga ekskul pramuka pilihan, Kak, seperti yang Sinta ikuti? Nah, kalau pilihan itu bagi yang berminat, ya kan di antara yang wajib itu bagi yang berminat, nah, boleh menambah. Sebenarnya tidak semua siswa berminat, tetapi wajib. Tapi mereka yang berminat sudah pasti wajib karena ada 2 hal di situ, yang wajib diikuti, yang berminat ya juga. Karena kenapa di situ banyak keterampilan-keterampilan pengetahuan tambahan yang disampaikan atau yang diajarkan oleh para pembina. Ya, misalnya kalau yang diwajib mungkin hanya sebatas sampai pembentukan karakter saja, mungkin seperti gitu. Tapi kalau yang berminat ditambah dengan yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan keterampilan-keterampilan tambahan yang lain, kegiatan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tingkat daerah, tingkat nasional, kan tingkat internasional pun bisa diikuti. Tapi kalau yang wajib hanya sebatas sampai di sekolah saja. Jadi fasilitas dan wawasannya berbeda ya, Kak? Beda. Nah, porsinya pun berbeda, dikasih berbeda. Karena yang wajib hanya sampai di sini. Nah, kalau yang berminat di samping mereka juga ikuti wajib, boleh tambah sampai di sini. Artinya ada plusnya. Berarti yang cuman mengikuti pramuka wajib tidak bisa ikut ke tingkat selanjutnya seperti pramuka Garuda ya, Kak? Nah, mereka harus yang berminat dulu, nah, baru bisa mengikuti kegiatan yang berikutnya. Karena yang berminat itu tentu mereka akan diberikan kurikulum tambahan. Kurikulum tambahan itu yang ada pada SKU dan SKK dan syarat pramuka Garuda juga. Nah, kalau yang wajib, nah, mereka tersendiri lagi. Nah, materinya diatur melalui kisi-kisi pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Nah, muaranya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, sama-sama profil Pancasila, cuman kesempatannya dikasih tambahan bagi yang berminat. Syarat-syarat ditambah dengan kurikulumnya juga, SKU-nya, SKK-nya sampai pramuka Garuda. Nah, gitu. Terus nih, Kak, kira-kira kalau misalnya kan dari Gudep kita sendiri sudah menurunkan 12 orang sebagai perwakilan dari Gudep Sependapat Skotidan untuk mengikuti seleksi pramuka Garuda. Saya ingin bertanya, apabila kalau misalnya kita lulus menjadi penggalang Garuda, kira-kira fasilitas apa yang akan kita dapat, Kak, sebagai pramuka Garuda? Seharusnya banyak fasilitas yang dibuka gitu. Itu memang kewenangan dan tanggung jawab dari kuartir pengelola seleksi pramuka Garuda itu dengan pemerintah. Jadi
jangan hanya sampai sebatas seleksi kemudian jadi Pramuka Garuda, tidak, tapi harus ditambah dengan benefit-benefit yang lain, dan itu adalah kewenangan yang harus dilakukan dan diupayakan baik itu oleh kuartir dalam hal ini kuartir cabang dan juga pemerintah dalam hal ini pemerintah kota. Jadi harus punya tambahan. Jadi saya pun menyampaikan usulan dan saran kepada pimpinan kuartir, harus anak-anak yang mendapatkan Pramuka Garuda ini tidak hanya sekedar mendapatkan piagam, tetapi mereka harus diberikan fasilitas-fasilitas tambahan. Misalnya, coba yang sudah Pramuka Garuda ini mereka diberi kesempatan misalnya masuk sekolah yang mereka inginkan, harus seperti itu. Nah, itu kewenangan dari pimpinan kuartir dalam hal ini kuartir cabang, kalau di Padang kuartir cabang Padang, ya, dan pemerintah Kota Padang, ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan harus berikan fasilitas. Karena kalau tidak tentu akan percuma saja, ngapain seleksi Pramuka Garuda sementara tidak diberikan fasilitas. Kalau saya berpendapat seperti itu. Jadi memang ini kewenangan dan fasilitas yang harus diberikan kepada adik-adik kita yang Pramuka Garuda. Gitu. Berarti bagi seluruh penggalang Garuda masa depannya sudah bisa lebih terjamin di antara teman-teman yang lainnya, Kak? Harusnya iya, harus begitu. Harus terjamin dan harus dibuat terjamin. Jadi tidak hanya terjamin begitu saja, tapi harus dibuat terjamin ya oleh pemangku kebijakan. Nah, itu. Jadi kita selaku pembina pun, seperti kakak juga pembina, menginginkan kalau mereka yang sudah jadi Pramuka Garuda, ya harus dapat fasilitas. Misalnya mahasiswa yang ikut Pramuka, mereka mencapai Pramuka Garuda, ya harus diberi fasilitas. Misalnya mereka dapat pekerjaan, harus diberi fasilitas mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau misalnya ada penerimaan pegawai atau apa, mereka jadi prioritas, harus seperti begitu. Karena ya namanya Pramuka Garuda kan mereka yang sudah terpilih, sudah terampil, sudah terpilih. Jadi jangan disamakan pula dengan yang lain. Nah, kalau disamakan dengan yang lain itu tidak ada gunanya. Ngapain ada Pramuka Garuda kalau hanya sama saya dengan yang lain? Guna kan juga begitu. bisa memotivasi teman-temannya juga. Iya. Nah, kalau yang SLTP, SLTA, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan masuk ke sekolah yang mereka sukai, misalnya seperti Cynthia dapat Pramuka Garuda misalnya. Amin ya. Nah, kalau setelah itu bisa masuk ke sekolah SLTA yang diinginkan, harus diberi fasilitas oleh pemerintah dan itu harus diupayakan oleh pimpinan Pramuka itu sendiri, kuartir Pramuka itu sendiri. Karena kuartir Pramuka itu kan banyak juga orang-orang pemerintah, ya, orang-orang yang pemerintah. Jadi mereka sebenarnya punya kewenangan juga untuk mensalurkan itu. Jadi tidak hanya cukup selesai sampai dapat lencana Garuda, piagam Garuda, tidak hanya sampai itu. Setelah itu harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan itu. Artinya harus difasilitasi, diberikan ruang kemana adik-adik kita yang dapat Garuda itu harus diarahkan. Gitu. Terus sebagai fasilitas tambahannya, Kak, mungkin kalau misalnya di gugus depannya sendiri atau ada event mengenai yang dapat memperluas jaringan atau relasi mereka tentang jambore nasional ataupun internasional, apakah Pramuka Garuda akan menjadi prioritasnya akan diikutkan pertama? Iya, harusnya itu. Ya kalau misalnya di suatu sekolah atau satu gugus depan itu sudah ada Pramuka Garudanya, itu harus diprioritaskan untuk gugus depan itu mengikuti berbagai macam kegiatan dan difasilitasi mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu oleh pemerintah maupun oleh kuartir itu sendiri. Kuartir Gerakan Pramuka misalnya seperti Kota Cabang. Harus. Terus Cynthia mau menanya tentang pendapat Kak Aji. Yang kita kan banyak melihat anak pramuka itu kan memang banyak. Cuman seperti tadi yang dibilang, ada anak-anak yang hanya memilih sebagai karena di sekolahnya pramuka wajib, ada yang pilihan dan juga ada yang penggalang Garuda. Ya. Kira-kira dari ketiga perbedaan tersebut, apakah sifat anak-anaknya juga berbeda, Kak? Bisa jadi. Kalau yang ya, tapi itu sebenarnya tergantung dari pribadi dan bagaimana pembentukan kegiatan pembelajaran di sekolah itu dilakukan. Tergantung. Jadi tidak juga misalnya mereka yang, tapi memang kalau yang mengikuti kegiatan pramuka ini sebagai ekstra tambahan, artinya yang plusnya itu ya memang harus lebih bagus lagi.
Misalnya kalau misalnya kegiatan tertentu mereka akan menjadi tampil lebih bagus lagi daripada yang biasa. Tapi yang biasa pun sebenarnya tergantung bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru atau pembina yang ada di sekolah itu. Tapi perlu dicatat di sini, proses itu pun tergantung dari jumlah yang ada di sekolah itu, jumlah tenaga pembina kan kurang. Nah, tenaga guru yang membina pramuka itu kan juga tidak banyak, dan itu sebenarnya harus menjadi upaya atau usaha yang dilakukan oleh kuartir pramuka, kuartir cabang misalnya ataupun kota daerah, bagaimana mencukupkan tenaga guru yang pembina pramuka ini punya kemampuan mengelola kegiatan kepramukaan dengan baik. Nah, atau mungkin perlu bekerja sama dengan pihak lain bagaimana meningkatkan kemampuan keterampilan guru ini untuk bisa mengelola kegiatan pramuka sehingga pramukaannya berjalan dengan baik. Nah, gitu. Di luar dari event-event yang ada dalam pramuka sendiri, kalau misalnya nih Kak, kan kita seluruh atau sikap anak pramuka itu dilandasi dengan dasa dharma dan juga trisatya. Yeah. Salah satunya itu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yeah. Seperti kejadian yang sedang semarak sekarang Kak, mengenai isu masalah antara Zionis Israel dan juga Palestina. Kalau misalnya kita dari anggota pramuka ini ingin memberikan bantuan, tapi atas nama lembaga atau organisasi pramuka kepada Palestina, apakah itu kira-kira bisa dibantu dari kuartir Difasilitasi? Ya, difasilitasi. Seharusnya iya, seharusnya bisa, harusnya iya. Kenapa? Karena pramuka kita ini elemen bahagian dari negara kita. Jadi seperti apa negara kita ini bersikap, jadi elemen yang ada dalam negara itu juga harus mengikuti sikap itu. Karena pramuka di Indonesia mungkin tidak sama dengan pramuka yang ada di tempat lain atau di luar negeri. Kalau pramuka di luar negeri mungkin nggak jelas juga latar belakangnya. Tapi kalau pramuka di Indonesia ini kan agak beda. Berkaitan dengan tadi, ini ceritanya lain lagi nih. Tapi saya potong dulu nanti bisa sampaikan. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Palestina ini seharusnya di pramuka kita, di kuartir ini harus segera menggerakkan potensi apa saja yang bisa untuk membantu, misalnya yang sederhana saja lah, misalnya mengumpulkan bantuan dari anak-anak pramuka sehingga nanti bisa disalurkan ke penduduk di Palestina. Kenapa? Karena negara kita sudah jelas punya sikap. Dan kita pun sebagai elemen pramuka itu elemen yang ada negara terus harus membantu, harus berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berikan bantuan, ya kita harus kumpulkan bantuan, kita salurkan. Harus dilakukan, tidak diam. Di pramuka itu ada namanya Satuan Tugas Pramuka Peduli. Nah, jadi pramuka peduli bisa berperan di situ. Kalau tidak berperan, pramuka nggak peduli namanya lagi itu. Ditambah dengan kata-kata tidak peduli. Ini bukan pramuka peduli lagi namanya, pramuka tak peduli lagi namanya itu kan. Nah, jadi harus digerakkan. Nah, saya gembira sekali di sekolah kita, pramukanya kita gerakkan menunjukkan simpati kita terhadap Palestina ini. Karena kita tahu di Palestina itu ada pramuka, ada scout yang berdiri semenjak tahun 1912. Lebih lama dari Indonesia. Nah, Palestinian Scout itu sudah ada semenjak 1912 dan mereka eksis ya sampai saat ini. Bahkan anak-anak pramuka di Palestina itu kemarin itu mengikuti jambore di Korea Selatan, jambore dunia di Korea Selatan. Nah, pulang dari jambore terjadi agresi Zionis Israel, mereka sudah syahid semuanya. Jadi kita dapat surat bahwa mereka sudah tiada semuanya. Ketika itu mereka membantu mereka melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan, membantu rumah sakit, membantu macam-macam yang ada di Gaza pada waktu itu. Dan mereka juga jadi sasaran pemboman, pembantaian. Ya, itulah yang terjadi. Makanya kita sebagai pramuka di Indonesia pun, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari penduduk dunia, juga harus memberikan simpati kita terhadap peristiwa yang terjadi di Palestina ini melalui gerakan pramuka itu. Gitu. Melalui gerakan pramuka kan kita bisa membantu Palestina, Kak. Mungkin kita tidak bisa langsung pergi ke Palestina, tapi hal apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai penggantinya, Kak? Iya, misalnya
menghibur. Katakanlah kalau kita berperang mungkin tidak punya kapasitas kita di situ, kecuali kalau kita berlatih dulu sebagai bagian dari komponen cadangan ya. Tapi setidaknya kita bisa berdoa, kita bisa menunjukkan simpati kita, menghibur melalui konten-konten yang menghibur yang diarahkan kepada masyarakat di Palestina, kepada teman-teman sebaya Cynthia yang ada di situ yang jadi korban ya, banyak ya. Kita sholat gaib juga, kita berdoa atas nama dengan berseragam pramuka, kita menunjukkan kepada dunia bahwa pramuka di Indonesia peduli, harusnya seperti itu. Nah itu yang kita coba lakukan pada kesempatan ini, memberikan hiburan kepada keluarga para syahid ya walaupun pramukanya mungkin sebagian sudah tiada, tapi kan keluarganya yang lain masih ada. Nah, setidak-tidaknya ada simpati yang kita tunjukkan kepada mereka. Di samping mungkin ya kita berikan bantuan, donasi, ya, silakan dikumpulkan nanti melalui gugus depan kita, melalui sekolah kita, nanti kita sampaikan kepada saluran resmi. Yang sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, bisa melalui pemerintah, saluran bisa melalui lembaga-lembaga amal sosial yang sedang bergerak di Palestina, itu bisa juga secara langsung. Dan itu yang sedang kita lakukan ya Kak, kolaborasi antara Gudep Sepandapat Skotiden dengan Universitas Bung Hatta. Ya, pada kesempatan ini hadir siswa Universitas Bung Hatta yang mata kuliah pramuka, dan kita bergerak bersama-sama bagaimana untuk menunjukkan peduli kita dan simpati kita di samping doa kita kepada masyarakat di Palestina. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, masyarakat di Palestina tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, secara khusus mereka juga bersama-sama dengan elemen pramuka yang ada di Indonesia. Jadi mereka tidak ditinggal sendirian atau tidak merasa kesepian gitu, tapi mereka ada temannya. Sama dengan Cynthia, ketika Cynthia bersedih misalnya, teman-temannya main-main sendirian gitu kan. Kan tidak enak juga rasanya. Iya, kan? Tapi ketika ada teman yang datang, dia menghibur gitu kan, dia dekati, merasa tidak sendiri. Berarti kita merasa tidak sendiri. Masih ada yang peduli. Masih ada yang peduli. Sama dengan itu yang kita rasakan ketika saudara-saudara di Palestina juga begitu. Jangan sampai mereka merasa sendiri di situ. Tapi kita semuanya bersama mereka. Terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Dan sebagai penutup terakhir, ada nggak pesan kakak kepada para penonton mengenai pramuka ataupun sesuai dengan tema kita tadi yaitu Free Palestine? Oh iya, baik. Pramuka mendidik semua generasi bangsa Indonesia ini untuk memiliki karakter yang sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga memiliki keterampilan, kemudian memiliki jiwa nasionalisme dan kepemimpinan. Nah itu sebenarnya yang menjadi tujuan dari pendidikan yang disebutkan melalui kegiatan kepramukaan ini. Nah berkenaan dengan Palestina itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pramuka di Palestina itu mirip apa yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Kenapa? Sekarang Palestina itu tuh berjuang untuk kemerdekaan, ya, semua elemen di negaranya itu berjuang. Indonesia juga sebenarnya berjuang ketika Indonesia sebelum merdeka. Indonesia juga berjuang melalui kepanduan pada waktu itu. Jadi sebelum pramuka ini ada kepanduan dulu namanya. Nah, kepanduan itulah yang menjadi alat perjuangan. Kepanduan itu istilah yang dipopulerkan oleh Haji Agus Salim. Ya. Nah, Haji Agus Salim adalah tokoh yang mempopulerkan kepanduan. Kenapa? Karena waktu itu Belanda melarang Indonesia menggunakan istilah mereka namanya Pathfinders, dilarang. Nah, ketika Belanda melarang, okelah, kata Haji Agus Salim, kami tidak akan pakai Pathfinders, tapi kami pakai nama kami sendiri namanya Pandu, ya, kepanduan atau Pandu. Maka ketika Indonesia melakukan pergerakan kepanduan, maka lahirlah kelompok-kelompok kepanduan di Indonesia ini. Nah, kelompok-kelompok kepanduan itulah yang menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Nah, salah satu tokoh kepanduan itu seperti misalnya
W. Rudolf Supratman. Nah, W. Rudolf Supratman adalah yang menciptakan Indonesia Raya. Betul ya? Betul. Yang pertama kali Indonesia Raya itu dinyanyikan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, W. Rudolf Supratman itu sendiri akrab dengan Kepanduan, dekat dengan Kepanduan, juga anggota Kepanduan. Makanya di Indonesia Raya itu ada bait, di sanalah aku berdiri Jadi pandu. jadi pandu ibuku. Ya, bukan pramuka. Cuma kalau diganti pramuka, pandu itu lucu. Di sanalah aku diri jadi pramuka. Nggak masuk lagunya. Jadi pandu itu bahkan kalau kita lihat di lagu Indonesia Raya yang asli 3 stanza itu berkali-kali kata pandu itu disebutkan. Ya, nah pandu itulah yang menjadi alat dalam melawan penjajahan pada waktu itu. Jadi kelompok-kelompok kepanduan itu kan banyak. Jadi mereka yang melawan penjajahan. Nah, salah satu tokoh pandu itu namanya Sudirman. Nah, sehingga dia jadi jenderal kan. Oh iya. Nah, Sudirman itu adalah tokoh pandu gitu pada waktu itu. Nah, itu yang membuktikan bahwa pandu itu adalah alat dalam melawan penjajahan, sehingga kemudian diganti namanya menjadi pramuka. Jadi jangan lupa kita dengan sejarah. Sejarah pramuka itu ada di Kepanduan. Jadi ketika kita berbicara pramuka, kita sebenarnya juga berbicara kepanduan. Kepanduan, pandu adalah alat dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, oleh karena itulah pendidikan di kepramukaan itu adalah alat untuk perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang lebih bagus. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang ini kita berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Pramuka harus dijadikan alat untuk berjuang melawan kebodohan dan kemiskinan. Itu supaya kita merdeka. Kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka itu terbentuknya profil pelajar Pancasila, dan peran pramuka atau peran pendidikan kepramukaan atau kegiatan kepramukaan di situ adalah dalam rangka mencapai tujuan tadi, profil pelajar Pancasila. Siap, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Ya, sangat panjang ternyata sejarah, hanya apalagi tentang kepanduan dan sangat menambah wawasan. Ya. Dan tokoh-tokohnya ada di situ semua. Ya. Oke, gimana nih teman-teman semuanya? Pasti kalian semua sangat senang kan mendengar pendapat dari Kak Aji tadi dan juga perbincangan antara Cynthia serta Kak Aji. Diharapkan lagi semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka.